Mengapa saya yakin bahwa tidak lama lagi akan terjadi wabah zombie? Yang pertama, sebagai manusia yang dibekali bukan hanya dengan akal gitu, namun juga dengan sifat instinktif gitu ya. Contohnya gini, terkadang saat Anda melihat kotoran, insting Anda langsung bekerja gitu. Anda tiba-tiba langsung merasa jijik ya. Itu artinya bahwa kita ini punya insting atau spontanitas yang memang sudah ada dalam diri kita. Di hari ini kita terlalu banyak menggunakan akal kita yang akhirnya kita statis. Nah, jadi orang dulu tuh bergerak dengan keyakinan. Ya, kalau sekarang dengan akal. Akhirnya hampir tidak kelihatan apa yang dilakukan gitu kan. Kerja, nongkrong, yang penting hidup aman. Tapi jauh di dalam hati kita merasa ada yang salah gitu dengan cara hidup ya. Walaupun beberapa sudah nge-gym gitu, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Karena perlu digarisbawahi bahwa sejatinya manusia ini terus mencari sesuatu gitu ya. Kita ingin menemukan sesuatu yang lebih, bukan harta yang saya maksud, bukan materi atau apapun gitu, tapi kita mencari value tuh, mencari nilai dan virtue, kebajikan ibaratnya itu. Nah, jadi yang saya maksud tadi apa? Yang ingin saya katakan bahwa kalau saya gitu, walaupun saya adalah seorang pria yang rasional gitu kan, sampai saya belajar tentang ilmu akal gitu, namun sedikit pun saya nggak ingin menghilangkan sifat-sifat intuisi saya gitu, sifat-sifat alamiah yang ada dalam diri saya, spontanitas gitu kan. Karena menurut saya semakin Anda menumpulkan, nanti ujung-ujungnya Anda semakin kehilangan sesuatu tuh yang sebenarnya sangat berharga itu ya. Makanya banyak orang-orang rasional ya, orang-orang yang sudah jadi artis gitu bunuh diri karena mereka kehilangan apa? Freedom, kehilangan sifat spontanitas, instinktif untuk merespon dengan cepat gitu. Mereka harus menjadi lambat dan rasional gitu kan. Dan itu keliru. Ya makanya Anda lihat banyak orang-orang kaya gitu yang ujung-ujungnya sakit gitu kan. Ujung-ujungnya lari ke drugs. Ya banyak orang-orang yang ekonominya sudah cukup, ya punya keluarga. Karena yang mau saya garis bawahi bahwa sebenarnya kita sendiri tahu gitu apa yang kita butuhkan ya. Apa yang kita butuhkan kita tahu gitu, cuman karena kita terlalu mengikuti pikiran-pikiran orang lain gitu kan, kita terlalu ikut-ikutan dengan dunia-dunia yang masuk atau pikiran-pikiran, ideologi-ideologi yang disajikan kepada kita. Akhirnya kita menjadi manusia yang mengalami kemunduran. Ya. Buktinya apa? Ya saat kita dikasih tahu kita marah gitu kan. Ya, makanya saya bilang kita mengalami kemunduran gitu. Secara materi, secara yang bisa dilihat oleh mata, kita maju. Tapi jauh di dalam diri kita. Jauh di dalam diri kita saat kita sendiri gitu kan. Kita
terus mencari sesuatu yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita tuh, yaitu sifat freedom, kebebasan. Maka saya mau katakan di tahun ini, buat Anda yang ingin kembali bebas, Anda bisa persiapkan dengan matang tuh, persiapan melawan para zombie. Ya, Anda bisa berekspresi sebebas mungkin, mempersiapkan toolsnya, ya, mempersiapkan segala sesuatunya, alat-alatnya seperti apa gitu kan, pertahanan yang ingin Anda buat, strateginya seperti apa gitu, bisa Anda ciptakan sendiri gitu, ya. Jadi yang harus kita hilangkan ini adalah sifat kritis, terlalu kritis. Sebenarnya itu kan sifatnya feminis, ya, terlalu kritis, curiga gitu, terlalu curiga dan sangat kritis, ya. menjadi tidak berani gitu kan, ya. Makanya itu harus perlahan-lahan kita kesampingkan dulu, kita hidupkan kembali sifat maskulin di dalam diri kita itu, ya. Sifat berburu itu adalah sifatnya laki-laki itu, berburu, ya. Sifat membela yang ia yakini benar, ya. Jadi hilangkan dulu sifat negosiasi dengan majority, ya, bahwa pada akhirnya kita tahu bahwa semakin kita bernegosiasi, semakin kita menjadi tumpul, semakin kita kehilangan freedom, semakin kita kehilangan diri kita yang sebenarnya. Itu saya ingatkan berkali-kali gitu, karena nanti ketika sudah terjadi, ya, ketika zombie sudah mulai bermunculan, baru kita kebingungan, ya. Kita kebingungan, ini saya harus bagaimana, kenapa dunia tiba-tiba begini, padahal saya sudah ingatkan ini, ya. Saya sudah ingatkan. Artinya buat kawan-kawan yang merasa punya pendapat yang sama gitu, bahwa tahun ini akan menjadi tahun zombie, ya, kita bisa buat semacam media atau tempat untuk berdiskusi di channel ini gitu, ya. Jadi sekali lagi, ini untuk kepentingan bersama, ya. Jadi ini sekali lagi untuk kepentingan bersama yang seperti apa saya maksud? Orang-orang yang ingin kembali bebas, ya, ingin kembali bebas dan ingin menghadirkan kembali jiwa kebebasannya itu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan terlalu banyak kritik, ya, jangan terlalu kritis, jangan terlalu banyak bernegosiasi, jangan terlalu banyak gibah. Itu sifatnya feminis. Sekali lagi saya ingatkan, itu sifatnya para feminis, para wanita gitu. Laki-laki adalah pemimpin, ya. Kita dari dulu gitu, nenek moyang kita, laki-laki itu memburu rusa di hutan untuk dibawa pulang gitu, ya. Bukan diam dan hanya bermalas-malasan gitu. Makanya saya bilang, ayo kembali lagi kita hidupkan gitu jiwa kebebasan kita, ya, jiwa kebebasan kita gitu. Jangan terlalu banyak bercanda, jangan terlalu banyak menceritakan kejelekan orang gitu untuk mencari kebenaran. Itu sifatnya feminis. Sekali lagi, laki-laki prinsip A ya A, B ya B, ya. Sekali lagi, A ya A, B ya B. Ketika dia tidak merasa cocok, dia pergi. Jadi dia tidak mau berbicara banyak gitu, ya. Tidak mau terlalu banyak bicara,
banyak beretorika gitu ya. Beretorika yang saya maksud adalah retorika yang sama sekali tidak penting ya, ketika kita berkomunikasi dengan orang yang bodoh, maka kita tinggalkan ya. Jadi dia sama sekali menghilangkan sifat nggak tegaan, itu dihilangkan dia. Mungkin barangkali jika teman-teman punya saran yang membangun, silahkan tulis di kolom komentar gitu. Karena sekali lagi, kita ini satu, kita adalah satu. Kita adalah satu, kita akan berjuang bersama-sama, kita akan berbagi informasi, dan ketika saatnya tiba, maka kita akan menjadi bebas kembali gitu. Kita akan melawan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita. Kita akan menjadi pemenang ya. Saya yakin di ujung jalan sana ada cahaya yang menanti kita. Jadi selama kita di bumi, pastikan kita menjadi manusia yang hidup 100%. Ya, 100% mempunyai prinsip, tidak mudah dipengaruhi. Ya, kalau ada yang pengaruhi, sikat. Kalau orangnya bodoh, kita tinggalkan. Ya, jadi kita tidak banyak bercanda dan tidak membuang-buang waktu. Ada saatnya kita bercanda gitu. Namun untuk saat ini kita harus lebih banyak serius. Ya barangkali seperti itu. Silahkan tulis saran kalian di kolom komentar. Terima kasih.